warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya kalian untuk hari ini? Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah mau bergabung lagi dengan Ibu dalam layanan bimbingan kelompok untuk pertemuan yang kedua ya. Yang kemarin kan sudah, yang pertama itu kita membahas tentang emosi secara umum. Untuk kali ini kita akan melanjutkan berdiskusi lagi tentang emosi secara detail, yaitu tentang emosi marah. Untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berbagi dan berdiskusi tentang perasaan emosi. Masih terkait dengan emosi yang kemarin ya, yaitu salah satunya adalah emosi marah. Kenapa kita berdiskusi tentang emosi marah? Kenapa Ibu memberikan layanan tentang emosi marah ini? Karena tujuannya Ibu mengharapkan nantinya kalian mampu mengidentifikasi emosi marah dan dapat mengelola emosi marah tersebut sehingga dapat dikendalikan. Ya, kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini, karena kelompok kemarin sudah kita bagi dan ini merupakan lanjutan dari bimbingan kelompok yang kemarin, maka anggotanya juga kan masih yang kemarin ya, agar nyambung juga. Nanti kalian akan berdiskusi, curah pendapat juga tentang emosi marah yang HAM lagi gitu, tidak hanya berbentuk materi. Setelah kalian nanti siap untuk melakukan layanan bimbingan kelompok, maka kalian akan melakukan diskusi. Seperti kemarin nanti satu orang menyatakan pendapat atau mengungkapkan perasaannya, kemudian yang lain menyimak. Dan nanti juga ada yang menanggapi. Apakah kalian sudah siap melakukan layanan bimbingan kelompok sesi kedua ini? Siap, Bu. Siap? Suaranya kok nggak kedengeran? Siap, Bu. Iya, terima kasih. Ada yang masih samar-samar suaranya di Ibu ya. Nah, tahap yang pertama nanti kalian akan mengemukakan pengalaman terkait dengan peristiwa-peristiwa yang pernah membuat kalian marah. Kemudian kalian juga nanti mengungkapkan pikiran apa sih yang timbul ketika kalian marah itu. Nah, caranya saat itu kalian mengendalikan marahnya itu seperti apa? Itu juga ada 3 poin ya yang nanti akan kalian ungkapkan. Yang pertama adalah mengemukakan pengalaman yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kemarahan. Kemudian menjelaskan yang dirasakan saat marah itu seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana kalian mengendalikan marahnya. Gitu ya. Setelah itu nanti kalian juga akan belajar untuk membuat kalimat-kalimat positif yang akan menumbuhkan konsep diri yang positif juga bagi kalian. Yang terakhir, kalian nanti dapat menceritakan pengalaman yang sangat menyakitkan yang pernah kalian alami jika kalian punya ya, dan bagaimana cara kalian memaafkan jika memang pengalaman tersebut itu berurusan atau berhubungan dengan orang lain. Gimana? Bisa dipahami tidak?
Bisa, Bu. Saya. Oke, mulai dulu dari siapa? Yang pertama, Mina. boleh, mangga. Ayo, Rin. Ya, Bu, karena kesal di rumah sama di sekolah sama di rumah sih cuman masalah apa ya, Bu? Ya gitulah, suka dimarahin gak jelas sama kalau yang kalau yang di sekolah tuh kalau yang di sekolah bikin marah tuh lagi diem nih, Bu. Tadi ujung-ujungnya suka apa ya, dihina gitu, dihina fisik, apalagi suka apa ya, suka ngehina bapak gitu kan, bikin sakit hati ya, Bu ya, bikin sakit hati, marah di situ ya, Bu ya. Kadang-kadang emosi nggak terkontrol lagi itu ya, campur aduk banget pengennya, susah buatnya buat ngerdainnya, marah. Sekarang kalau ingat suka masih marah nggak? Kalau ingat Suka, Bu, suka. yang dipikirkan sama Fitri waktu marah itu apa? Campur aduk sih, Bu, kadang-kadang suka pengen apa ya, pengen balas dendam, tapi ya ngapain balas dendam juga, kadang-kadang suka bikin sakit hati, marah juga gini Bu. Oke. Yang lain ada? Irma, boleh Irma, silahkan. Tadi Fitri sudah ini ya, sudah mengungkap. Paling marahnya tuh kayak marah biasa. Terus kalau misalkan hari itu teh marah, terus marahnya tuh nggak terlalu kayak apa ya, nggak terlalu marah banget gitu, Bu. Jadi kayak nggak terlalu kepikiran. Nah, jadi yang kemarin diceritain yang emang pernah dilakuin sih, Bu. Berarti marahnya itu masih marah-marah yang biasa aja ya, bukan marah yang sampai yang gimana gitu, enggak ya? Ya, oke. Yang lain boleh, mangga. Palingnya juga kesel gitu doang. Kalau lagi kesel, yang di pikiran Rina tuh apa? Yang ada di pikiran Rina apa kalau lagi kesel? Bingung sih, Bu. Udah marah gitu aja. Iya. Iya. Terus kalau marah, Rina ngapain? Paling juga diem. Oh, diem aja. Iya. Oh ya. Oke. Ya, berarti Rina marahnya masih dalam tahap sebatas marah biasa aja ya. Belum masuk kategori yang susah dikendalikan. Irma, kalau Irma gimana Irma? Marah nggak terlalu sering, tapi nggak terlalu marah banget. Ketika Fitri masih bisa memendam rasa marah, ya, itu berarti marahnya Fitri itu masih bisa dikendalikan, gitu, masih bisa diredam. Nah, tinggal dilihat dari materi yang Ibu berikan itu, marahnya itu lebih pada ekspresi muka atau pada lidah. Di lidah kan ada ya, jadi bahasanya tuh jadi kasar misalnya, jadi memaki, ada ya yang suka gitu ya, keluar kata-kata kasarnya. Ada juga dengan reaksi tubuh, ada yang memukul, ada yang mendorong, tapi dia nggak ngomong gitu. Jadi marahnya ada yang seperti aja udah. Ada ya, pernah lihat nggak yang seperti itu? Nah itu ya. Nah kalau misalnya marahnya masih bisa kendalikan, insya Allah nanti tidak akan menimbulkan konflik dengan orang lain. Tetapi pada diri sendiri akan menjadi konflik tersendiri. Akan jadi kekesalan. Gitu. Kesel, marah, emosi, jadi lebih sensitif nanti kalau ada apa-apa juga. Gitu. Bisa dimengerti ya? Sampai sini bisa dimengerti ya? Nah, Ibu, apa sih yang harus kita lakukan misalnya nanti ketika kita
ketika kita merasakan marah yang tidak terkendali. Ada salah satu tekniknya adalah dengan teknik self healing. Apa itu self healing? Yaitu tentang emosi, meredakan emosi dengan mengatur pernafasan dengan metode 4-7-8. Hitungan itu kalian menghirup napas, 7 hitungannya kalian menahan napas, dan 8 hitungan kalian mengeluarkan napas dengan membisikkan kata-kata H. Misalnya, ketika 4 hitungan itu berarti in, 2, 3, 4, itu menghirup. Ketika ibu bilang stop, nah dari stop itu nanti ada 7 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu stop, menahan napas. Out. Nah, ketika ibu bilang out berarti keluarkan. Out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ketika mengeluarkan ada tekniknya. Kamu bilang gini, dibisikin. Sampai hitungan ke 8. Bisa dimengerti nggak? Oke, setelah tadi satu persatu mengungkapkan apa yang pernah dirasakan ketika kalian marah, marahnya juga termasuk ke jenis yang marah yang seperti apa, sudah dibahas sedikit ya. Ada masukan nggak dari teman-teman yang lain? Atau misalnya kalian juga menganggap bahwa marah yang kalian ungkapkan tadi masih bisa diatasi? Gimana? Oke, itu maksudnya apa tuh? Bisa ya? Bisa. Iya. Ibu nanya naon, jawab naon. Ya. Enggak, tuh Bu. Kurang connect. Di ibu kurang kedengeran dah ini. Headset ibunya agak ini. Minta ganti headsetnya. Oke, kita mulai ya. Mulai lagi. Oke, terima kasih. Tadi sudah kalian mengungkapkan satu persatu tentang perasaan marah yang pernah kalian rasakan. Dan juga sudah mengungkapkan apa yang dirasakan ketika marah itu ada. Pikiran yang ada dalam diri kalian itu ketika marah itu terjadi. Kemudian, apa Bu yang dapat kita lakukan pertama kali ketika kita marah agar marahnya tidak berlanjutan? Ini untuk pencegahan. Ketika suatu saat kalian marah sekali, ya marah sekali, kalian bisa melakukan teknik pernafasan simple, gitu, ya. Namanya adalah self healing dengan format 4-7-8. Maksudnya 4 dalam hitungan 4 itu kalian menghirup napas. Oke, 1, 2, 3, 4 itu menghirup napas. Kemudian 7-nya adalah berhenti bernapas. 8 kalian mengeluarkan nafas dengan membisikkan H. H. Pelan-pelan tapi gitu ya. Bisa? Mengerti ya? Kita coba, oke? Coba dulu. Coba. Ingat, 4, 7, 8. Hitungan 4 berarti dihirup, 7 berhenti, 8 hembuskan. Mulai. Mulai ya? Oke, Bu. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa ya?
Oke, ulang Bisa, Bu. ulang sampai beberapa kali. Kelamaan nggak itu 7? Masih bisa ya kalau 7? Bisa ya? Si Bu. Oke, mulai lagi ya. Bisa, Bu. Ya, mulai lagi. In. 1, 2, 3, 4. Stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa Rina udah senyum-senyum, belum 8 udah senyum-senyum. Keluarinnya sedikit-sedikit sayang. Pelan-pelan. Gitu. Bisa ya? Malah ketawa. Nak. Iya, Bu. Oke, sekarang mulai. Silahkan. Coba. Silahkan bayangkan dahulu peristiwa yang pernah buat kalian kesal sekali. Bayangkan dulu. Sebel, sakit hati, kesel, marah, apapun itu. Sudah terbayang belum? Udah, Bu. Udah ya? Oke, udah Bu. Udah kebayang marahnya, keselnya? Sudah ya? Oke, udah. Oke, udah. Mari ingat-ingat perasaannya yang sekarang. Yang agak marah segala macam atau marahnya. Ingat perasaannya. Oke. Kita pakai yang latihan self healing tadi. Mulai. 4. In. 1, 2, 3, 4. Stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nak, keluarin. Gitu, Nak. Iya, Bu. Ya. Udah? Barusan sesuai nggak? 4, 7, 8. Lakuin nggak? Ada ngaruhnya nggak sih? Ke yang kesel tadi? Udah Bu. Ada. Itu baru Ya, sekali ya? lumayan. Ada. Lumayan sedikit. Oke, berarti ya, Tri, gimana Tri? Tadi kan udah ngebayangin keselnya yang marahnya itu, Tri. Terus nyobain kan yang self healing. Ada rubahnya nggak perasaannya? Atau tetap marah nggak? Ada. Ya, berarti terasa ya ada sedikit perubahan. Nah, itu kalian lakukan berulang-ulang. Gitu ya. Ketika kalian merasakan marah, itu yang paling simpel. Kalian lakukan itu. Karena kenapa? Itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi ingat tekniknya. 4, 7, 8. 8. Ya, jangan lupa di 8 itu dihempuskan secara perlahan dengan membisikkan H. Kalau sambil mulut H sampai 8. Kalau mulutnya nutup kayak Nak tadi, nggak jadi ntar Nak. Nah, jadi tetap dengan bisikan H. Karena kan ketika kita mengeluarkan H itu insya Allah tersugesti itu keluar juga kemarahan. Gitu. Bisa dimengerti? Siap. Bisa, Ya? Bu. Iya, gitu ya. Jadi barusan Ibu ulangi lagi pernyataannya ketika kalian tadi mulai membayangkan dahulu perasaan marah, kemudian melakukan self healing. Setelah melakukannya, ketika Ibu tanya apakah ada perubahan, ternyata menurut kalian tadi ada perubahannya. Begitu bukan? Oke. Nah, sekarang kalau secara Islam itu berarti kalian bisa mengambil air wudhu ya untuk meredakan kemarahan ya, betul tidak? Ya, ambil air wudhu, sholat atau zikir. Bu saya mah lagi halangan, bisa dengan berzikir gitu ya. Nah, kemudian ketika marah itu datang, coba lagi dengan yang self healing tadi. Terus menerus, tapi jangan cuma sekali. Tadi sudah dipraktekkan kan sekali aja sudah ada perubahan ya. Apalagi kalau berkali-kali. Atau mungkin beberapa menit, ayo terus aja. 1, 2, gitu.
Posisi duduknya dibenerin kayak orang yang mau yoga itu loh. Gini, ya tegap. Coba tegap. Tegap, Tri. Ya, gitu. Tangan kalau bisa di atas paha. Kayak orang mau yoga, itu lebih enak. Nah, yes, gitu. Itu biasanya lebih enak. Terus ngitungnya jangan kecepatan. 1, 2, 3, 4. Biar cepat. Jangan, ya. 1, 2, 3, 4. Stop. Ketika stop, berarti langsung ditahan. Kan itu bisa sendiri ya. Out. Nah, ketika out langsung sampai 8 hitungan. Dilakukan berulang-ulang. Bisa dimengerti ya? Ya, bisa, Bu. Oke. Sekarang Ibu tanya. Sudah tahu konsep diri belum? Belum. Jadi udah tahu? Belum, Bu. Belum. Irma? Udah tahu belum? Belum. Nak, udah tahu belum, Nak? Rina? Belum, Bu. Oke. Belum. Ya, konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Jadi, bagaimana Dedi menilai Dedi sendiri? Bagaimana Irma menilai Irma? Bagaimana Rina menilai Rina? Bagaimana Tri menilai Tri? Misalnya Ibu, saya nyebelin. Saya ramah. Saya bisa bercanda. Itu ada 2 konsep dirinya, yang negatif dan positif. Kurang lebih sama dengan mungkin kelemahan dan kekurangan diri. Itu ya, konsep diri. Nah, sekarang ketika kalian marah, kan berasal dari pikiran. Marah itu dari pikiran kita. Ketika kita marah, yang ada di pikiran kita itu, maka itu yang harus dikendalikan. Gitu. Tapi sini ngerti nggak? Misalnya Ibu marah, dalam pikiran Ibu, tingalikeun. Oke, lamun ketemu orang, nah Ibu mau marah-marah misalnya. Gitu misalnya ya. Nah, ketika ketemu dengan orangnya, tadi kan waktu Ibu marah, Ibu mikirnya mau marah-marah kan ya? Ya. Ketika ketemu sama orangnya, Ibu mikir lagi nih, pikiran Ibu sama Ibu disugesti, jangan marah. Ganti dengan tanya aja baik-baik. Gitu. Ya, jadi dikendalikan sama diri kita. Yang tadinya marah-marah menjadi bertanya baik-baik. Kenapa? Karena konsep diri kita itu sudah positif. Karena tadi Ibu merasa bahwa Ibu itu orangnya misalnya pemaaf. Berarti kan otomatis ketika kita marah pun ya sudahlah, maafkan. Tapi Ibu pengen tahu kenapa dia kayak gitu ke Ibu. Gitu. Jadi pikiran kita yang kita olah. Gitu ya. Bisa dimengerti nggak sampai sini? Siap, bisa. Ya. Berarti kita harus menumbuhkan konsep diri yang positif. Coba Rina, konsep diri yang positifnya seperti apa? Rina orang yang seperti apa menurut Rina sendiri? Jangan menurut orang lain, menurut Rina aja. Rina orangnya kayak apa? Rina. Positif. Rina, Bu. Rina orangnya kayak apa? Menurut Rina orangnya yang positifnya apa? Rina ramah. Ya, berarti Ya, saya ramah. Gitu ya? Ada lagi nggak? Iya, Bu. Ada lagi? Nggak apa-apa. Kadang kita memang susah sih menuliskan kelebihan kita ya, mengakui di depan umum apalagi ya, malu gitu. Padahal nggak apa-apa, harus percaya diri. Ya, beda kok, bukan berarti sombong. Percaya diri sama sombong itu beda.
Ya, menjadi sombong ketika tidak tidak terbukti dong. Ya, kalau terbukti Iya, iya, percaya Bu. diri. Ya. Rina apa lagi? Masih ada nggak yang positifnya? Kayaknya saya murah senyum gitu deh. Iya, Bu. Bener kan? Ya. Ada lagi nggak saya? Udah, nggak ada lagi. Iya, Bu. Iya. Kalau Irma konsep diri positifnya apa, sayang? Gak bisa marah. Terus? Kalau dibuat kalimat apa berarti saya? Saya suka marah. Ada lagi? Sama kali. Jadi kalau tidak apa konsep diri positif yang Dedi rasakan? Kalau dibuat kalimat kayak apa? Saya orangnya pemaaf. Terus memberi. Udah, Bu. Udah. Oke. Tri? Apa Sama. coba? Konsep diri positifnya. Tri apa? Tri orangnya kayak apa menurut Tri? Coba. Ya, ramah. Terus apa ya? Murah senyum. Terus apa ya? Udah segitu sih, Bu. Berarti kalau dibuat kalimat gimana? Saya murah saya senyum. senyum. Iya, saya Murah senyum yang ramah. Gitu, Bu. iya gitu. Nah, nanti dibuat kalimat ya. Nanti ada Ibu memberikan lewat LKPD. Nanti Ibu kirim di WA grup ya. Jadi kalian Ya, kalau misalnya ngobrol gini mungkin malu mengungkapkan. Kadang orang itu untuk mengungkapkan kelebihan tuh agak susah. Tapi kalau harus mengungkapkan kekurangan, biasanya itu berudul banyak. Ya, banyak ditulis. Tapi ketika harus mengungkapkan kelebihan, itu agak susah. Mikir dulu. Padahal ketika kita lihat wajahnya aja udah kelihatan. Kayak misalnya Ibu lihat Rina, sekilas aja gini, dianya mah senyum-senyum, murah senyum gitu misalnya. Ya, itu dari sekilas aja kan Ibu melihat gitu. Tapi kadang belum tentu juga menurut Rinanya. Ada beberapa orang yang memang selalu menampilkan senyum untuk menutup luka. Ya, kita kan nggak tahu ya hati orang ya. Nah, itu. Jadi makanya sebelum melihat orang lain, lihatlah diri sendiri dulu. Buat sama kalian daftar konsep diri positif apa, konsep diri negatif apa. Itu ditulis semua, yang positif itu ditulis. Berbentuk kalimat. Ramah, berarti saya ramah. Gitu. Ya. Kemudian saya kurang percaya diri di negatif. Nah, nanti kalian lihat, kalian bandingkan. Positifnya itu tolong dikembangkan, tolong dipertahankan. Yang negatifnya usahakan dihilangkan, usahakan dikurangi. Gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Siap. Nah, jangan lupa nanti Ibu setelah kegiatan ini berakhir, Ibu kirimkan lewat LKPD, tolong diisi ya. Nanti ada tentang latihan menulis untuk menumbuhkan konsep diri positif kalian. Gitu. Buat apa sih Bu? Apa hubungannya dengan emosi marah?
Tentu saja ada hubungannya. Dengan kita menumbuhkan tentang konsep diri yang positif, itu akan kebawa ke alam bawah sadar kita, ke dalam pikiran kita. Ketika kita marah, kita akan ingat dengan konsep diri kita. Kita berusaha akan bisa secara otomatis mengendalikan. Seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Ya, semua ini berawal dari pikiran. Oke, ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi enggak? Nggak ada, Bu. Siap, tidak, Bu. Siap. Terima kasih banyak ya untuk Terima kasih hari kembali. ini. Terima kasih sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok sesi kedua. Nanti ada kemudian Ibu jadwalkan untuk yang ketiga ya, boleh ya minta waktunya lagi. Ya, nanti Ibu hubungi lewat WA. Tuh, terima kasih banyak. Jangan lupa marah itu tidak harus dihilangkan. Marah itu tidak harus dihindari, tetapi harus kalian kendalikan. Ya, agar nantinya marahnya tidak menimbulkan konflik dengan orang lain dan juga tidak meninggalkan konflik di dalam diri kalian sendiri. Makanya harus berusaha untuk dikendalikan. Gitu. Ya, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu. Terima kasih Rina, Irma, Dedi, Fitri, Dinda. Ya. Terima kasih kembali, banyak. Bu. Sami-sami. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa ya. Ya. Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak. Nanti boleh chat WA ya. Silahkan dijawab kalau ada yang mau diucapkan. Jangan malu-malu ya. Harus percaya diri. Ya, Saya Rina, ya? diri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi